warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta salamnya jaga semangat. Karena tak lihat tak lurah ini tadi juga makan semua. Kalau nggak semangat ya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Adil Nana. Karena saya belum bawa tag Pak, karena namanya susah. Ini kalau saya salah sebut itu bisa bahaya. Dari BPKP Pusat yang saya hormati, Bapak Suyadi, Kasih Sistem Informasi Aset Mendagri yang tadi hadir secara virtual. Yang saya hormati Bapak Sulaiman Shah, Kepala Kanwil DJPP Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Forkompinda Kendal, Pak Camat, juga Kepala Desa Bapak Sugeng. Saya nggak tahu kalau Pak Sugeng ini Inspektorat Kendal, jadi saya baru tahu kalau Pak Sugeng ini Inspektorat, karena ketepatan saya sama Pak Sugeng itu kenalnya sudah lama, karena beliau ini ketepatan jamaah haji saya Pak Sugeng. Nah, ketepatan pula Pak Sugeng itu mertuanya Pak, itu teman karib abah saya, karena mertuanya dulu itu Pak Zainul itu anggota DPRD sebelum Masehi ya. Nah, itu akrab dengan orang tua saya, makanya saya kaget. Loh, sampai di sini ngapain? Nah, dia mau menghina lagi. Loh, kok sama juga di sini ngapain terus? Dia nggak sadar kalau saya ini DPR RI 3 periode. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini saya bisa bertatap muka, bisa bermuajahah. Mudah-mudahan acara ini bisa didosakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam ke Allah aturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua asal syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mau menyampaikan. Tentu yang pertama perlu saya sampaikan, saya perlu memperkenalkan diri Pak, karena ini Kendal kemarin itu baru Pilkades. Jadi karena baru Pilkades, maka banyak lurah yang baru. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri. Saya ini namanya Alamuddin Dimyati Rois. Saya ini lahir di Kaliwungu, jadi supaya panjenengan mentos. Dan saya ini anggota DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Jateng 1, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Madya Salatiga. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama perlu saya sampaikan Pak, bahwa fungsi kaulo sebagai anggota DPR RI, tentu panjenengan juga sering mendengar. Yang pertama, fungsi saya ini melakukan pengawasan. Yang kedua, fungsi saya ini legislasi. Yang ketiga, fungsi saya ini adalah budgeting. Alhamdulillah, fungsi budgeting sudah clean and clean.
bahwa anggaran tahun 2021 anggaran dana desa ada 72 triliun. Kudune sampai kok tangan kudune, tapi yo piye? Sampai kudune itu ada angka 72 triliun, itu harusnya semangat dan tepuk tangan. Heran saya ini sama sampean di kepala desa ini. Coba, kan sampean itu enak Pak. Sampean itu didatangkan satu dapat ilmu, ya kan? Yang kedua sampean itu dapat informasi yang segar karena anggaran dana desa itu naik. Gila mau ya, yang ketiga itu mangan. Ono sanggupnya apa enggak Pak? Lah ya coba, masa tepuk tangan tok udah ada dikokon gitu. Banget sampean. Apalagi tadi kalau kata Pak Sulaiman, Ibu siapa ini? Dari PKPN Pak? KPPN Pak. Apalagi dari Ibu KPPN ini, sampean sangat berharap mudah-mudahan Ibu yang dari KPPN ini kalau ngirim atau transfer dana ke jenengan kilaf supaya dananya gede gitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau fungsi budgeting sudah selesai, kalau anggaran tahun 2021 itu adalah 72 triliun. Yang sebelumnya adalah 71 triliun. Sebelumnya lagi itu adalah 70 triliun. Itu ada indikasi terus naik Pak. Apalagi Pak, kalau tadi saya mendengar yang disampaikan Pak Sulaiman Shah, itu rasa optimis saya itu Pak di Komisi 11 itu jadi saya semakin betah. Kenapa semakin betah? Artinya saya ini di Komisi 11 terus ada peluang, ada kesempatan untuk selalu terus memperjuangkan anggaran desa itu naik. Tepuk tangan lagi harus. Ya ning dinggon lurah ini kan penggaweane jalur tepuk tangan nih. Saya tak kongkon tepuk tangan kalian. Karena ada potensi Pak. Tadi. Jadi gara-gara ono dana desa itu orang miskin jadi turun. Dari 17 juta sekian dados 14 juta sekian. Secara persentase pun juga turun. Jadi memang sebenarnya tidak ada alasan kalau dana desa ini tahun berikutnya itu turun. Ya memang kudunya setiap tahun harus naik terus melihat potensi yang ada. Bapak Ibu sekalian, mestinya kita ini sebagai anggota DPR, kita sudah menyampaikan juga ke Menteri Keuangan. Kalau dana desa ini piye carane iso naik, kita pengen kan sah Pak. Gimana membuatnya? Kalau kita punya keinginan itu kan sah. Maka kita ini sebagai DPR tidak salah Pak. Kalau kita menyampaikan ke Menteri Keuangan dengan potensi dan dengan hasil yang sudah kita rasakan, itu kita nggak salah. Kalau kita menyampaikan ke Menteri Keuangan bahwa dana desa itu nek iso ditambah sampai 100 triliun. Oh tentunya. Bayangkan 100 triliun juga yuk kira-kira sampean berbahagia Pak. Karena saya tahu kalau tujuan sampean sebagai lurah itu adalah tidak lain dan tidak bukan pengen bangun desanya, pengen bangun masyarakatnya, pengen bangun semua yang ada di desa itu supaya lebih maju. Nah, kalau dana besar itu jauh lebih baik. Ya kita doakan mudah-mudahan pemerintah dan DPR ini selalu bisa memperjuangkan dana desa bisa naik supaya panjenengan itu bisa mudah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua Pak, kenapa sosialisasi ini sangat penting Pak? Karena ada wacana Pak. Karena memang gini, tidak semua orang itu menyetujui tentang dana desa ini selalu naik.
Kan begitu. Tidak semua orang, jangan salah. Jadi nek lurah, DPR, pemerintah tentu pengen Pak dana desa selalu naik. Tapi catat, tidak semua orang itu punya pikiran sama. Tidak semua orang punya pikiran kayak lurah, kayak DPR, kayak pemerintah, tidak. Bahkan ada juga yang mewacanakan bahwa tolong dana desa ini ditinjau ulang. Tolong dana desa ini dievaluasi. Apakah yang dikeluarkan pemerintah untuk desa dengan yang didapat, apakah balance? Lah ini pentingnya sosialisasi, Pak. Lah kenapa ini penting sosialisasi? Panjenengan itu sebagai kepala desa harus bisa menjawab ke publik, harus bisa menjawab ke semua orang bahwa dana yang didapat oleh desa itu sangat seimbang dengan apa yang dikeluarkan dengan pemerintah, Pak. Jadi bahasa kasar itu ini pemerintah kui ngucur ke 1 juta umpama, Pak. Itu efek yang didapat bisa 2 juta. Nah inilah tugas kepala desa untuk menjawab keraguan banyak orang bahwa yang namanya dana desa yang besar ini kira-kira balen apa enggak dengan yang didapat oleh pemerintah. Nah disinilah letaknya pentingnya sosialisasi supaya panjenengan bisa menunjukkan dan bisa menjawab dengan baik bahwa yang dikeluarkan oleh pemerintah ke desa itu adalah menjadi balen. Apapun panjenengan juga tahu kalau hari ini program pemerintah Pak Jokowi itu pengen bangun daerah terluar, pengen bangun daerah terdepan, juga pengen bangun daerah termiskin. Itu aku ora ngomong satu kades miskin enggak, tapi saya bilang pengen bangun daerah termiskin. Oleh karena itu dana desa selalu naik. Berharap saya Pak di Kabupaten Kendal ini Pak, ini yang dikucurkan oleh pemerintah gitu, itu sampai benar-benar laksanakan dengan baik. Terus benar-benar yang disampaikan oleh pemerintah Pak, keinginan pemerintah pusat, terutama keinginan pemerintah Pak Jokowi ini, itu bisa terlaksana dengan baik Pak. Jadi kita ini sebagai DPR kalau memperjuangkan anggaran panjenengan naik itu dengan dasar yang kuat Pak, dengan alasan yang realistis, dengan argumen yang masuk akal bahwa di Kendal ini salah satu contoh daerah yang dapat anggaran desa dengan sekian nilainya dengan hasil yang begitu dahsyat. Harapan saya begitu Pak. Makanya saya berharap Kendal ini menjadi salah satu daerah percontohan untuk kabupaten yang lain. Amin Allahumma. Semangat. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, saya ini kan ketepatan ini reses Pak. Saya ini ketepatan reses. Jadi sekalian saya ini melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap beberapa hal. Salah satunya adalah program PEN Pak. Jadi salah satunya adalah program PEN. Dalam PEN itu ada program bansos yang begitu besarnya sampai 150 triliun Pak. Ya harapan pemerintah menggunakan bansos dan lain sebagainya tidak lain tidak bukan untuk memudahkan masyarakat di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya juga bilang sama Pak Sulaiman, Pak Sulaiman, tolong ini lurah-lurah di Kabupaten Kendal, kades-kades di Kabupaten Kendal, termasuk Pak Irjen itu tadi saya sampaikan. Apalagi saya tadi mendengar Pak Kades dari desa mana itu? Ya, Lomansari. Itu menunjukkan Pak, aturan yang ada dari pemerintah itu tidak semudah di lapangan. Gitu apa betul? Cocok apa cocok itu? Nah, kalau bahasa sekarang
Apa? Saya itu pernah acara ini. Pernah acara sama Lurah Mujab itu di mana? Sukoharjo. Jadi Mujab itu saya pidato, Pak. Jadi memang konteksnya hampir sama dengan ini, Pak. Jadi kalau lurah itu kan kalau pidato enak-enak, Pak. Kades. Ya, nggak tahu apa itu Mujab atau semua kades, saya nggak tahu. Ya kan, bahwa kita ini sebagai masyarakat bla 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 bla, pidato sak dhuwur langit. Gitu. Lah tiba-tiba ini buriku, Pak. Kalau masyarakat tidak ada ngomong gak enak. Lurah ngomong sampai naik dewi. Rumangsane urip iki segampang cangkem lurah iki. Kira-kira gitu. Jadi tapi Mujab rak ngono, Pak. Tapi Bang Nokumu ya tak sepoke kira-kira. Oh, hadir ya. Jadi kuwi ana sing ngomong ngono aja. Lah ini kenapa penting, Pak, saya sampaikan bahwa saya sadar, saya tahu betul bahwa kendala atau masalah yang dihadapi oleh kades di bawah, Pak, itu tidak semudah yang pemerintah bikin aturan. Kira-kira mana? Kira-kira apa? Jadi kendalanya itu banyak, masalahnya wakil. Ya masalah tentang waktu lah, masalah tentang masyarakatnya yang berbagai macam gitu. Delala duitnya saka ibuke mau yo transfer telat gitu kan. Ya macam-macam gitu. Lurah yang ngutangi yo jadi masalah. Bayangno. Dan memang lurah-lurah rata-rata yo ngutangi ra duit-duit, Pak, ora ra duit-duit kira-kira. Lah ini problem-problem, Pak. Tapi saya ini bisa garansi, Pak Sulaiman dan Pak Adi, bahwa insya Allah, Pak, lurah di Kabupaten Kendal ini, kalau saya lihat wajahnya ini, Pak, insya Allah orang wajah-wajah si korupsi, Pak. Oh, kemudian tak dulu lurah-lurah ini barunya coklat-coklat dulu ya. Terus kan tiba-tiba apa korupsi kan tak masuk akal. Lah kenapa saya minta ke Pak Sulaiman, kenapa saya minta ke Pak Sugeng ini? Tolong, Pak, bahwa lurah-lurah yang baik ini, lurah-lurah yang tidak korupsi ini, tolong panjenengan dampingi dengan baik. Jangan sampai gara-gara administrasi, ngoten lho. Jangan sampai gara-gara waktu terus menjadi sesuatu temuan sing menjadikan lurah itu masuk penjara. Kira apa mboten? Nggih. Lha kuwi rakyat kebangetan, Pak. Mosok gara-gara waktu padahal sampean ku membangun umpama. Ki waktune telat mergo transfer saka ibu. Sapa mau Pak lali ya, Pak? Lah ya toh, ki gara-gara telat. Wis telat transfer nyicil sisan. Lha kaya jadi masalah. Tiba-tiba telat. Tiba-tiba lurah saya masuk penjara. Loh ini kan auzubillahi min dzalik, Pak. Jenenge ini dolim apa di atasnya dolim itu kalau kayak gitu. Baik. Apalagi mohon maaf, Pak, lurah yang wajah baik dan lurah-lurah yang insya Allah tidak ada potensi untuk korupsi, Pak, lemah di akuntansi, tiba-tiba udah masuk penjara, gila ya, kasihan, gitu loh. Makanya Pak Sugeng kita kasih tahu tenang, Pak Sugeng awas ya sama jadi irjen. Ojo sampai seneng duwe lurah sampean iki kena masalah. Mergo lurah kena masalah sampean iso sandra. Oh lah tak ketaki sampean. Ya apa betul? Lah ini fakta, Pak. Jadi hidup tidak semudah cangkeme sapa mau. Kowe sing ngomong masyarakat aja aku lho ya. Jadi enak men gitu kira-kira. Tahu, Pak, bahwa masalah, bahwa problem
Maka dari itu saya minta dengan amat sangat kepada Pak Sulaiman Shah dan Pak Sugeng ini supaya selalu melakukan pendampingan terhadap lurah. Ojo sampai lurah apik jadi masalah. Karena mohon maaf nih Pak Lurah, Pak Sulaiman Shah ini, kemarin-kemarin itu banyak terjadi masalah Pak. Karena saking orang ngerti ini orang, itu terus jadi masalah. Saya dapat keluhan banyak Pak. Jadi contoh soal ini, makanya ini Pak Lurah juga harus tahu, Pak Lurah juga piye caranya sampai menjadi lurah yang baik tapi tidak terjadi masalah. Contoh soal ada beberapa bansos, wih diperuntukkan untuk musola Pak di daerah-daerah, ya kan? Jadi karena masyarakat menghendaki, memang ini salah Pak, ini nggak benar, ini sesuatu yang nggak benar, tapi apa? Tapi ini juga perlu sosialisasi supaya orang kades ini tidak melakukan sebuah kesalahan. Ada musola dapat bansos, masyarakat itu minta supaya musola secepatnya untuk dijadikan. Karena musola pengen cepat dijadikan, otomatis ada tokoh masyarakat. Saya ngutangi sik, gitu loh Pak. Posisinya tokoh masyarakat ngutangi sik karena memang musola ini mau dapat bantuan. Sebagai contoh, delalah bantuannya di bulan Agustus ini umpama. Terus delalah karena Agustus kuwi medune Agustus, sedangkan masyarakat pengen di bulan Juli ini harus jadi Pak. Loh, mau tidak mau kan tokoh masyarakat ini ngutangi Pak. Mergo engkau bulan Agustus bantuannya itu adalah turun. Lah setelah tokoh masyarakat itu ngutangi, musolane jadi Pak. Lah setelah musola jadi otomatis bantuan itulah yang masuk ke tokoh masyarakat. Loh kira jadi temuan Pak. Tokoh masyarakat bisa masuk penjara ini kayak gini. Lah menghindari kayak gini kan saya minta supaya Pak Sulaiman ini selalu melakukan pendampingan Pak. Nah, sampean kasihan loh Pak, wajah lurah sing begitu lugu-lugu Pak. Iya toh? Masuk ke penjara gara-gara administrasi. Gitu loh. Nah, saya ini ngomong sampean lugu-lugu ini supaya ada yang merekam dan istri sampean itu tahu kalau saya itu mengucap Pak Kades-Kades ini lugu-lugu, padahal ya enggak juga Pak.